Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga ibu kota Jakarta terus mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat. Namun di tengah geliat pembangunan tersebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah kota. Salah satunya adalah persoalan bangunan liar dan sampah, terutama di sepanjang bantaran kali di Bekasi. Masalah bangunan liar di pinggiran Kali Bekasi bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bangunan tak berizin yang berdiri di atas lahan sempadan sungai terus meningkat. Bangunan-bangunan tersebut bukan hanya melanggar aturan tata ruang dan kelestarian lingkungan, tetapi juga mengancam fungsi sungai sebagai saluran utama pembangunan dan pengendali banjir. Banyak dari bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal, warung, hingga bengkel yang aktivitasnya kerap mencemari lingkungan sekitar. Kondisi ini diperparah dengan perilaku sebagian warga yang masih membuang sampah sembarangan, bahkan langsung ke sungai. Di beberapa titik aliran kali di Bekasi, tumpukan sampah rumah tangga, plastik, dan limbah lainnya tampak mengambang atau menyangkut di tepian. Sampah-sampah ini tidak hanya mencemari air sungai, tetapi juga menyumbat aliran, menyebabkan pendangkalan, dan berpotensi memperparah banjir saat musim hujan tiba. Upaya penertiban sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah kota bersama dinas terkait seperti Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup. Namun penertiban kerap menemui kendala selain adanya keterbatasan sumber daya dan anggaran. Penolakan dari warga yang menghuni bangunan liar juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak dari mereka telah menempati area tersebut selama bertahun-tahun dan menggantungkan penghidupannya di sana. Di sisi lain, persoalan sampah juga masih belum tertangani secara optimal. Mesti sudah ada program bank sampah, pengelolaan TPS, dan kampanye kebersihan. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Kurangnya fasilitas tempat sampah yang memadai di beberapa kawasan serta lemahnya pengawasan ikut memperburuk keadaan. Masalah ini sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, warga, dan komunitas untuk membenahi kondisi ini. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan larangan mendirikan bangunan di sepadan kali perlu terus digalakan. Pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan aturan, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis, seperti menyediakan relokasi yang layak bagi warga terdampak penertiban. Kali Bekasi seharusnya bisa menjadi aset lingkungan dan ruang terbuka yang memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, selama masih banyak bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai dan sampah yang mengotori aliran air, mimpi itu akan sulit terwujud. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan mengambil langkah nyata untuk mengembalikan fungsi dan kebersihan kali di Bekasi demi masa depan kota yang lebih lestari dan layak huni.